Oke, hai teman-teman, dan bagaimana kabarnya? Pada video kali ini kami akan menceritakan cerita singkat anime yang membuat jiwa sporty dari dalam diri saya bergejolak dan membuat saya bermain volley setiap sore di sekolahan. Dan tanpa berlama-lama lagi, ini dia alur cerita singkat anime Haikyuu. Cerita yang satu ini bermula pada bulan Januari 2008. Seorang remaja berusia 11 tahun yakni Hinata Soyo sedang melewati sebuah area pertokoan yang saat itu sedang menampilkan siaran turnamen voli musim semi tingkat SMA. Siaran tersebut memperlihatkan sang raksasa kecil dari tim SMA Karasuno. Hinata terpukau dengan permainan si raksasa kecil yang mampu melompat tinggi dan mencetak skor meskipun terhalang oleh bloker lawan yang jauh lebih dari tingginya. Setelah menyaksikan pertandingan tersebut, Hinata akhirnya menjadi sangat termotivasi untuk bermain voli dan ingin menjadi seperti sang raksasa kecil. Hari demi hari Hinata lalui dengan berlatih voli. Semua kenalannya bahkan diajak untuk latihan dengannya. Ia juga ikut bergabung ke dalam klub voli di SMP-nya yang saat itu tidak mempunyai anggota satupun. Karena kurangnya minat voli di sekolahnya, Hinata baru berhasil ikut pertandingan resmi setelah mengumpulkan tim voli yang lengkap pada tahun terakhirnya di SMP. Itu pun dengan mengajak dua orang teman baiknya yang sama sekali bukan anggota klub voli. Karena kurang pengalaman, tim Hinata tentu mengalami kesulitan selama pertandingan. Apalagi tim yang harus ia lawan adalah tim dengan setter terbaik yaitu Kageyama Tobio, sang raja lapangan. Sebelum lanjut ke alur utama, mari kita bahas sedikit mengenai si raja lapangan ini karena dialah yang nantinya menjadi rival Hinata dalam bermain voli. Kageyama merupakan si jenius dalam voli. Selain tinggi, Kageyama memiliki sifat dan aura yang mengintimidasi lawannya. Meskipun memiliki kelebihan-kelebihan tersebut, sifat Kageyama yang perfeksionis dan mudah marah mengakibatkan dia dijuluki Raja Lapangan. Jadi ya, julukan tersebut memiliki makna ganda. Selain karena kejeniusannya, Kageyama dikenal sebagai diktator oleh timnya sendiri. Oke, kita kembali ke alur utamanya. Selama pertandingan, lompatan Hinata membuat semua orang terkejut. Bahkan sang raja lapangan berhasil dibuat tertegun. Namun seperti yang kalian duga, di pertandingan yang hanya berdurasi 31 menit tersebut, tim Hinata mengalami kekalahan telak sehingga timnya harus tereliminasi. Tapi hal tersebut tidak membuat Hinata patah semangat. Rasa kagumnya terhadap raksasa kecil membuatnya tetap menyukai voli. Setelah pertandingan, Hinata pun berbicara langsung dengan si raja lapangan dan secara terang-terangan mengatakan akan mencabut julukannya itu. Setelah itu, Hinata kembali ke kegiatan sehari-harinya dengan beberapa latihan tambahan untuk menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Di lain sisi, tim Kageyama berhasil lanjut ke pertandingan berikutnya. Namun pada pertandingan final, timnya mengalami kekalahan yang disebabkan oleh sikap tirani sang raja lapangan. Semenjak saat itu, Kageyama menjadi semakin tidak suka jika dipanggil dengan julukan itu. Kembali ke Hinata. Setelah melewati latihan berat serta ujian kelulusan, Hinata akhirnya diterima di SMA Karasuno. Impiannya untuk menjadi seperti sang raksasa kecil pun semakin dekat. Tanpa menunggu lama, Hinata segera mendaftarkan dirinya ke klub voli dan berlari ke gedung olahraga untuk menyerahkan formulirnya. Sesampainya di sana, Hinata dikejutkan dengan keberadaan sosok yang ia tantang di pertandingan resmi pertama dan terakhirnya di SMP, yaitu Kageyama. Tapi apa yang aneh di sini? Mengapa Hinata terkejut? Jadi sebagai catatan, SMA Karasuno telah lama kehilangan kejayaannya dalam pertandingan voli akibat beberapa kali gagal dalam pertandingan seleksi tingkat provinsi. Sehingga saat Hinata mendaftar, SMA Karasuno telah lama mendapat julukan The Fallen Champion dan gagak yang tak terbang. Oleh karena itu, sangat aneh jika Kageyama yang dulunya dijuluki Raja Lapangan memilih untuk memasuki SMA Karasuno. Ternyata Kageyama juga sudah mendaftar di SMA yang terkenal hebat di bidang voli. Namun, akibat reputasinya di babak final saat SMP, Kageyama pun tidak diterima. Setelah bertemu dengan Hinata dan senior-seniornya di SMA Karasuno, mereka berdua pun mengajukan formulir pendaftarannya. Namun akibat ketidakakuran Hinata dan Kageyama, sebuah insiden terjadi yang mengakibatkan rambut palsu Wakasek terlepas.
Oleh karena itu, formulir pendaftaran mereka berdua pun dikembalikan sang kapten sampai mereka berdua bisa akrab dan kerjasama. Setelah keluar dari gimnasium, Hinata dan Kageyama lanjut mencari cara agar bisa diterima di klub voli. Kageyama pun mengusulkan untuk bertanding 2 lawan 2 dengan senior. Jika pasangan Hinata Kageyama bisa menang, mereka berdua akan diterima. Sore harinya mereka berdua pun kembali ke gimnasium dan menantang para senior. Daichi yang mendengarnya kemudian mengubahnya menjadi pertandingan 3 melawan 3. Hinata, Kageyama, dan senior Ryunosuke Tanaka melawan 2 pendaftar baru, Tsukishima Kei, Yamaguchi Tadashi, plus Daichi sendiri. Hari-hari berlalu sambil menunggu waktu pertandingan. Kageyama dan Hinata terus berlatih ditemani oleh senior-senior mereka, Tanaka dan Sugawara Koushi. Waktu yang dinanti pun tiba. Selama pertandingan, semua orang dibuat terkejut dengan lompatan Hinata. Namun tidak hanya itu, serangan yang dilakukan oleh Hinata dan Kageyama membuat orang lebih terkejut. Pasalnya serangan tersebut merupakan sebuah set cepat. Saking cepatnya pukulan Hinata tidak sempat diblok. Jangankan diblok, bahkan untuk bereaksi pun bloker lawan tidak sempat. Lebih mengejutkan lagi, pemain lain yang menyaksikan mengatakan bahwa saat melakukan spike, Hinata menutup matanya. Artinya Kageyama dengan hebatnya menyesuaikan tosnya untuk sampai tepat di tangan Hinata. Selanjutnya mereka berdua kembali mencoba melakukan set cepat tersebut, namun gagal. Bola malah mengenai wajah Hinata. Pada akhirnya, meskipun secepat mereka tidak selalu berhasil, tim Hinata dan Kageyama berhasil menang melawan tim Tsukishima dan Yamaguchi. Mereka berdua pun kembali diizinkan untuk bergabung. Tidak lama setelah pertandingan, guru penasehat tim voli datang membawa kabar mengenai pertandingan latihan untuk tim Karasuno dan tim Aoba Josai, atau bisa juga dikenal dengan Seijo. Cerita kita percepat sedikit. Sampai tiba waktunya pertandingan latihan dengan Seijo. Pada set pertama, tim Karasuno kalah akibat Hinata yang gugup setelah disebut sebagai pengecoh terkuat oleh Kageyama. Apalagi setelah mengetahui bahwa menjadi seorang pengecoh memiliki pengaruh yang besar bagi tim. Namun pada set kedua, Hinata berhasil kembali tenang. Alhasil, serangan set cepat yang dilakukan oleh Kageyama dan Hinata benar-benar mengejutkan. Selama pertandingan, lawan pun dibuat kewalahan oleh serangan set cepat Hinata Kageyama, sehingga tim Karasuno berhasil memenangkan set kedua. Pada set ketiga, tim Karasuno kembali mencetak banyak skor. Lawan yang terus mewaspadai Hinata menjadi terkecoh ketika umpan yang diberikan oleh Kageyama justru diberikan kepada rekan tim yang lainnya dan bukan Hinata. Namun pada akhir set ketiga, senior Kageyama pada saat SMP, Oikawa Toru, memasuki lapangan sebagai pinch server. Dengan server mautnya, Oikawa berhasil mencetak angka dan mengejar ketinggalannya. Untung saja pada saat servis Oikawa berhasil ditahan. Dengan cepat Kageyama dan Hinata melakukan set cepat dan berhasil memenangkan pertandingan latihan tersebut. Suatu hari di perjalanan pulang sekolah, Hinata, Kageyama, Tanaka, dan beberapa anak kelas 3 mengobrol mengenai tim mereka saat ini. Kageyama sempat menyinggung tentang timnya yang kekurangan seorang libero dan es. Tanaka kemudian menjelaskan mengenai si libero mereka yang sebenarnya sedang diskorsing akibat suatu insiden. Ia juga menambahkan bahwa tidak lama lagi sang dewa penjaga atau julukan untuk libero mereka akan kembali bermain. Esok harinya, Nishinoya Yu, sang dewa penjaga Karasuno, tiba di gimnasium dan menanyakan mengenai keberadaan Asumane Asahi, es Karasuno. Setelah mengetahui bahwa es tersebut belum kembali bermain, Nishinoya lalu keluar gimnasium sambil marah-marah dan mengatakan bahwa jika Asahi tidak kembali, maka ia juga demikian. Hinata dengan sikap polosnya kemudian mengajar dan memanggilnya untuk diajarkan teknik penerimaan hebatnya. Karena tidak tahan dengan pujian yang diberikan, hati Nishinoya luluh dan kembali untuk mendengar Hinata, namun tetap tidak ingin bermain tanpa adanya Asahi. Mendengar hal itu, Hinata dan Kageyama kemudian mencari Asahi dan terus berusaha mengajaknya kembali bermain voli. Jadi, apa sebenarnya yang terjadi dengan Asahi dan Nishinoya? Untuk menjawabnya, kita perlu kembali ke beberapa saat sebelumnya, yaitu saat pertandingan SMA Karasuno melawan SMA Date Tech. Di pertandingan tersebut, spike dari Asahi terus-menerus diblok oleh bloker lawan. Hal tersebut mengakibatkan tim mereka kalah dan gugur. Di akhir pertandingan, justru Nishinoya yang merasa bersalah akibat tidak mampu mengembalikan bola yang jatuh setelah spike Asahi diblok. Mendengar hal itu, Asahi semakin merasa bersalah dan memutuskan untuk berhenti bermain voli. Nishinoya tentu saja tidak terima. Keesokan harinya di sekolah, ia menuju kelas Asahi lalu berteriak memanggilnya untuk latihan.
Karena ribut-ribut tersebut, Wakasek datang menghampiri kelas Asahi dan terjadilah insiden yang mengakibatkan Nishinoya harus diskors. Oke, kita kembali ke alur utamanya. Usaha Hinata dan Kageyama masih saja tidak digubris oleh Asahi. Di saat yang sama, Ukai Keishin, cucu dari mantan pelatih Karasuno yang membawa Karasuno ke masa emasnya, Ukai Ikei, mulai bergabung sebagai pelatih sementara. Sebuah latih tanding pun diadakan melawan tim asosiasi RT. Di tengah pemanasan, Hinata melihat Asahi di luar gimnasium kemudian memanggilnya. Ukai muda yang mendengarnya dengan tegas memanggil Isai untuk cepat masuk untuk memulai pertandingan. Karena tidak enak dengan Ukai yang memanggilnya, Asahi pun ikut tanding. Tim pun dipecah menjadi dua, jadi Hinata bersama Kageyama, Tsukishima, Tanaka, Daichi, dan Enoshita. Mereka melawan Nishinoya, Asahi, Sugawara, plus orang-orang dari asosiasi RT. Seperti biasa, secepat Hinata Kageyama membuat orang-orang terkesima. Spike balasan yang kuat dari Asahi juga membuat Hinata kagum. Pertandingan pun dimenangkan oleh tim asosiasi RT. Melihat kesungguhan teman-temannya, Asahi pun memutuskan untuk kembali bermain voli. Beberapa hari setelahnya, rival sejati tim Karasuno yakni SMA Nekoma datang dari Tokyo ke Miyagi untuk latih tanding. Pertandingan latihan antara Karasuno versus Nekoma pun dimulai. Secepat Kageyama, Hinata lagi-lagi berhasil merebut beberapa angka. Namun semakin lama jalannya pertandingan, secepat Hinata Kageyama akhirnya berhasil diblok oleh Inoka. Tanpa kenal menyerah, Hinata kembali menghadapi Inoka. Namun kali ini, ia mencoba untuk tidak menutup matanya saat melakukan set cepat. Spike tersebut gagal. Akhirnya pertandingan pun dimenangkan oleh Nekoma. Bahkan setelah beberapa kali bertanding ulang, tim Karasuno tidak pernah menang sekalipun. Kedua tim pun berjanji untuk kembali bertemu di pertandingan tingkat nasional. Setelah pertandingan tersebut, tim Karasuno terus dilatih untuk mempersiapkan diri menghadapi turnamen musim panas. Selama latihan, beberapa karakter penting sempat disebutkan seperti Ushijima Wakatoshi atau lebih dikenal sebagai Ushiwaka dari Akademi Shiratorizawa yang menjadi es nomor 1 di Miyagi. Selain itu, sekolah-sekolah kuat lainnya juga diperkenalkan seperti Aoba Josai, Date Tech, Wakutani Minami. Hari yang ditunggu-tunggu tiba. Babak pertama turnamen pun dimulai. Tim Karasuno bertemu dengan tim Tokonami. Dengan mudahnya, tim Karasuno akhirnya memenangkan pertandingan dan dilanjutkan ke babak selanjutnya. Untuk pertama kalinya, Hinata merasakan kemenangan pertamanya pada sebuah turnamen resmi. Pada babak kedua, Karasuno mendapat kesempatan untuk kembali melawan Date Tech setelah tahun lalu mengalami kekalahan yang menyebabkan Asahi keluar dari tim. Pertandingan pun dimulai. Kageyama memberi umpan biasa ke Hinata, namun hampir saja diblok oleh Aone Takanobu, si tembok besi Date Tech. Setelah serangan berikutnya, serangan Hinata Kageyama berhasil diblok oleh Aone. Meskipun demikian, Hinata dan Kageyama masih punya strategi andalan, yaitu set cepat. Benar saja, serangan tersebut berhasil membuat semua orang terkejut. Serangan-serangan selanjutnya juga berhasil, namun dengan cepat tim Date Tech mulai terbiasa dan mulai menghalau Hinata. Tapi inilah yang diinginkan Kageyama. Pada serangan berikutnya, umpan justru diberikan kepada sang es Asahi sehingga poin yang lain berhasil dicetak. Dengan taktik ini, Asahi berhasil merebut kembali harga dirinya sebagai es dan memenangkan pertandingan. Hari pun berakhir. Babak ketiga akan dilanjutkan besok. Tim yang akan dilawan selanjutnya adalah Aoba Josai. Setelah pertandingan latihan sebelumnya, kedua tim menjadi lebih was-was. Serangan cepat Hinata dan Kageyama berhasil mencetak angka. Namun, di tengah pertandingan, Oikawa menyadari sinyal yang digunakan Hinata untuk memberi tanda ke Kageyama kapan harus melakukan set cepat. Alhasil Kageyama kehilangan konsentrasi. Melihat kondisi sang setter, Ukai dengan cepat kemudian menggantikan Kageyama dengan Sugawara. Dengan bantuan Sugawara, Karasuno kembali mendapatkan beberapa poin. Namun tetap saja set pertama berhasil dimenangkan oleh Aoba Josai. Pada set kedua, Kageyama kembali bermain dengan isyarat tangan yang telah diajarkan oleh Sugawara. Kageyama dan Hinata kembali melakukan set cepat tanpa bisa ditebak oleh Oikawa. Saling kejar poin yang panjang terus terjadi antara kedua tim. Hingga saat mencapai match point, kedua tim memiliki skor yang sama. Namun Karasuno harus gugur setelah Spike Hinata berhasil diblok oleh tim lawan. Pertandingan pun berakhir dengan perasaan yang bercampur aduk. Tim Karasuno keluar dari gedung. Setelah gagal di turnamen musim panas, tim Karasuno masih memiliki kesempatan menuju pertandingan nasional, yaitu dengan menang di turnamen musim semi.
Tapi karena waktu turnamen yang bertepatan dengan persiapan kelulusan anak kelas 3, kemungkinan besar Asahi, Sugawara, dan Daichi tidak sempat mengikuti turnamen ini karena harus berhenti dan lebih konsentrasi dengan pelajaran. Hal tersebut sempat membuat yang lainnya khawatir karena kesempatan untuk bermain dan berlatih bersama anak kelas 3 akan hilang. Saat hampir kehilangan harapan, Sugawara, Asahi, dan Daichi pun datang ke gimnasium dan mengumumkan kesediaannya untuk tetap berada di klub voli. Dengan demikian, turnamen musim semi ini menjadi pertandingan terakhir untuk anak kelas 3. Sembari menunggu hari dimulainya turnamen musim semi, tim Karasuno kembali melakukan latih tanding dengan Nekoma yang akan diadakan di Tokyo selama beberapa hari. Tidak hanya Nekoma, latihan tersebut juga menyertakan Akademi Fukurodani dan beberapa tim lainnya. Sebelum bisa ke Tokyo, para siswa harus menyelesaikan ujian akhirnya terlebih dahulu. Jika gagal dalam ujian akhir, maka mereka harus mendapatkan pelajaran tambahan sehingga tidak bisa berangkat ke Tokyo. Hari-hari pun dilalui dengan latihan dan belajar. Tiba saatnya ujian dimulai, beberapa hari berikutnya hasil tes keluar. Kageyama dan Hinata ternyata gagal dalam ujian sehingga harus ikut pelajaran tambahan. Meskipun demikian, mereka berdua tetap berencana untuk ke Tokyo. Dengan bantuan dari kakak perempuan Tanaka, mereka berdua berhasil menyusul tepat setelah pelajaran tambahan tersebut. Sesampainya di Tokyo, mereka berdua lalu ikut latihan seperti biasa. Set cepat Hinata Kageyama membuat orang-orang lagi-lagi terkejut. Namun tetap saja tim-tim lawan mudah dapat terbiasa dengan serangan tersebut. Setelah beberapa kali pertandingan latihan, Hinata yang set cepatnya terus diblok. Memutuskan untuk berlatih spek cepat dengan mata terbuka. Hinata merasa bahwa selama ini yang benar-benar memegang kendali hanyalah Kageyama, sehingga dengan keputusannya itu ia berharap akan mampu bertarung di udara melawan bloker dengan kemampuannya sendiri. Tapi Kageyama yang keras kepala menolak untuk memberi umpan biasa ke Hinata. Kageyama percaya bahwa set cepat mereka saat ini merupakan senjata terkuat yang mereka punya. Setelah pertandingan latihan selesai, Hinata mengajak Kageyama untuk kembali mencoba set cepat dengan mata terbuka. Kageyama pun menerima dan lanjut latihan dengan Hinata. Namun akibat terus-menerus gagal, Kageyama merasa waktunya terbuang sia-sia. Perdebatan pun terjadi, dan karena keduanya adalah orang yang keras kepala, adu mulut pun berubah menjadi adu tinju. Hari-hari selanjutnya, Hinata dan Kageyama sama sekali tidak saling berbicara, namun mereka tetap berlatih bersama. Latihan di Tokyo sempat diliburkan karena adanya perbaikan di gimnasium. Karenanya, tim Karasuno pun kembali ke Miyagi. Setelah melihat keputusan Hinata untuk berlatih membuka mata, Ukai Junior mengajak Hinata untuk bertemu dengan Ukai Senior. Alhasil, selama beberapa hari, Hinata dilatih secara langsung oleh Ukai Ike. Selama latihannya, Hinata mempelajari mengenai tempo, yakni third tempo, second tempo, dan first tempo. Hari pun berlanjut, gimnasium yang telah diperbaiki akhirnya kembali dibuka. Tim Karasuno kembali ke Tokyo untuk berlatih. Ternyata saat Hinata sibuk latihan dengan Ukai Senior, Kageyama pun juga berlatih memberi umpan yang bisa dipukul Hinata. Alhasil, saat kembali latih tanding di Tokyo, umpan secepat Kageyama kepada Hinata beberapa kali mengalami kegagalan. Mereka berdua pun saling tatap dan menyadari bahwa mereka telah mengalami perkembangan. Hari terakhir mereka di Tokyo, tim Karasuno kembali melawan tim Fukurodani. Pertandingan latihan akhirnya dimulai. Hinata kembali mengejutkan semua orang dengan pukulan tipuan yang dilakukan berhasil mencetak angka. Namun tim Fukurodani masih berada di atas angin. Merasa sudah saatnya melakukan set cepat, Kageyama mencoba memberikan umpan yang selama ini ia latih kepada Hinata. Seakan mengerti apa yang dipikirkan oleh Kageyama, Hinata dengan cepat mengambil ancang-ancang lalu lompat menyerang. Setelah berada di atas udara, Hinata melihat bola seakan-akan melambat dan berhenti tepat di depannya. Dengan mata terbuka, set cepat tersebut akhirnya berhasil mereka lakukan. Tidak hanya Hinata dan Kageyama, rekan-rekannya yang lain pun menunjukkan hasil latihan mereka. Namun demikian, tetap saja tim Karasuno dikalahkan oleh tim Fukurodani. Pelatih Ukai mengatakan bahwa waktu dan pengalamanlah yang mereka butuhkan saat ini, karena saat ini mereka telah mampu bertanding dengan seimbang melawan tim tingkat nasional seperti Fukurodani. Sepulangnya dari Tokyo, tim Karasuno kembali latihan mempersiapkan diri untuk pertandingan di turnamen musim semi. 11 Agustus 2012, hari pertama turnamen musim semi tiba. Pada babak pertama, tim Karasuno berhadapan dengan tim Ogi Minami. Sayangnya untuk tim Ogi Minami harus berhadapan dengan tim Karasuno, sehingga harus kalah telak oleh serangan cepat baru milik Hinata dan Kageyama.
Pertandingan selanjutnya, tim Karasuno melawan tim Kakugawa. Meskipun tim Kakugawa memiliki pemain yang tingginya 2 meter, hal tersebut bukan apa-apa dihadapkan oleh set tempo Hinata dan Kageyama. Bukan third, bukan second atau first tempo, melainkan minus tempo. Tidak hanya itu, pada set kedua tim Karasuno berhasil melakukan serangan baru mereka, yakni synchronized attack, di mana semuanya bergerak menyerang secara serentak. Pada pertandingan ini, poin tidak hanya berhasil Hinata cetak melalui spike cepatnya, tapi juga membuat bola menyentuh tangan Yakuzawa blocker dengan tinggi 2 meter, sehingga bola tersebut melambung tinggi keluar lapangan. Dengan demikian, tim Karasuno kembali berhasil untuk lanjut ke babak berikutnya. Sambil menunggu pertandingan selanjutnya, tim Karasuno kembali ke Tokyo untuk berlatih tanding dengan Nekoma. Selama di Tokyo, Hinata dan Kageyama semakin terbiasa dengan set cepat baru mereka. Hari-hari mereka lalui dengan latihan, tak terasa tanggal 25 Oktober 2012. Pertandingan selanjutnya akan dimulai. Kali ini tim Karasuno akan melawan tim Yosenji. Servis pertama dilakukan oleh Karasuno. Tim Yosenji nampak kesulitan menerima bolanya, namun tanpa diduga bola berhasil masuk ke lapangan Karasuno. Gaya bermain tim Yosenji yang liar sempat membuat tim Karasuno terkejut. Seakan tidak ingin kalah liar, saat bola terpukul keluar lapangan, Hinata dengan cepat berlari mengejarnya. Saat hampir menabrak dinding penonton, dengan cepat Hinata menggunakan kakinya untuk menahan benturan dan berhasil mengembalikan bola ke dalam lapangan. Dengan secepatnya, Hinata dan Kageyama kembali mengejutkan orang-orang. Namun tidak lama setelah pertandingan berlangsung, sebuah insiden terjadi. Kageyama terkena bola tepat di wajahnya dan mengalami mimisan. Alhasil Kageyama harus diistirahatkan untuk sementara. Tapi tidak hanya Kageyama, Hinata juga diistirahatkan. Karena tanpa Kageyama, Hinata masih belum bisa berbuat banyak. Tidak perlu waktu lama, Kageyama dan Hinata akhirnya kembali masuk ke lapangan dan berhasil memenangkan set pertama. Pada set kedua, tentu saja tim Karasuno kembali merebut banyak poin dan memenangkan pertandingan. Keesokan harinya, tim Karasuno kembali ke gimnasium untuk bertanding melawan Wakutani. Pada set pertama, saling kejar poin terjadi. Untung saja dengan blok Tsukishima dan spike dari Asahi, tim Karasuno berhasil memimpin 2 poin. Tapi insiden kembali terjadi. Daichi dan Tanaka saling berbenturan ketika hendak menerima bola. Daichi pun dikeluarkan dari lapangan. Tim Karasuno kehilangan kaptennya. Dengan susah payahnya berhasil merebut set pertama, namun set kedua berhasil dimenangkan oleh Wakutani. Namun pada set ketiga, tim Karasuno juga berhasil memenangkan pertandingan meskipun tanpa kapten mereka. Masih pada hari yang sama, tim Karasuno kembali bertemu dengan tim Aoba Josai. Pada saat pemanasan, tim Karasuno kembali teringat kekalahannya pada turnamen musim panas. Pertandingan dimulai, tim Karasuno pun menunjukkan hasil latihannya selama di Tokyo. Di saat yang lain telah mengeluarkan teknik barunya, Hinata sama sekali belum menyentuh bola sekalipun. Hal ini membuat Hinata tidak tenang, sehingga saat bola sampai di hadapannya, spike-nya berhasil diblok. Kageyama yang melihat sikap Hinata mencoba menenangkannya. Akibatnya Hinata berhasil kembali melakukan set cepat barunya. Aoba Josai dengan anggota barunya Kyutani berhasil membuat Karasuno kewalahan. Saling adu taktik pun terjadi antara Kageyama dan Oikawa. Namun karena beda pengalaman, Kageyama kembali tidak tenang. Melihat hal itu, Ukai memasukkan Sugiwara dan mengubah gaya bermain tim Karasuno. Namun hal itu tidak memiliki dampak yang cukup untuk mengubah keadaan. Tanpa opsi lain, Ukai pun menggunakan Yamaguchi sebagai pinch server. Dengan jump float serve-nya, Yamaguchi berhasil memperoleh 2 poin. Tak terasa, masing-masing tim telah memenangkan 1 set. Tiba saatnya set ketiga, ketegangan begitu terasa di antara kedua tim. Tim Karasuno berhasil mencetak beberapa angka, namun tim Aoba Josai juga tidak tinggal diam. Kedua tim tersebut berusaha melancarkan serangan sambil tetap mencegah bola terjatuh. Hinata Kageyama kembali melakukan secepat mereka, namun Hinata tanpa sengaja melompat terlalu dekat ke arah net. Dengan cepat, Hinata menyesuaikan pukulannya dan berhasil membuat bola terpukul lurus ke bawah. Skor pun berhasil Karasuno peroleh dengan serangan versi baru mereka. Rasa lelah begitu nampak di tim Karasuno yang lain, namun tidak Hinata. Dengan aktifnya, Hinata masih bisa tetap berlari, melompat, dan mencetak skor. Dengan spike dari Hinata, pertandingan akhirnya dimenangkan oleh Karasuno dan berhasil membalas kekalahannya pada turnamen musim panas kemarin.
Keesokan harinya pertandingan final melawan Shiratorizawa pun tiba. Karena rasa gugup yang dialami oleh tim Karasuno, tim Shiratorizawa berhasil merebut 2 poin. Nishinoya, sang libero mengalami kesulitan menerima spike dari Ushijima yang kidal. Untung saja setelah beberapa spike yang dilancarkan, Nishinoya mulai terbiasa. Dengan kekuatan penuh, Shiratorizawa berhasil memenangkan set pertama. Pada set kedua, tim Karasuno mulai terbiasa dengan gaya bermain Shiratorizawa. Berbagai taktik mereka coba lakukan, namun Shiratorizawa juga tetap mengejar. Namun setelah poin mencapai kepala 3, Tsukishima berhasil menahan spike dari Ushijima dan memenangkan set kedua. Tidak ingin kalah, Shiratorizawa kembali memenangkan set ketiga. Pada set keempat, kedua tim mulai mengambil risiko demi memastikan kemenangan. Selama set keempat ini, Hinata mulai terbiasa melakukan blok. Bahkan beberapa kali Hinata berhasil memblok spike dari Ushijima. Tidak hanya itu, Hinata juga berhasil beradaptasi selama berada di udara. Terutama ketika umpan yang diberikan oleh Kageyama kepadanya terlalu pendek, Hinata berhasil menggunakan tangan kirinya untuk mengirim bola ke area lawan. Dengan pukulan tersebut, Hinata berhasil memenangkan set keempat. Dan tibalah saatnya set kelima, yaitu set penentu. Pemenang pada set ini akan keluar sebagai juara turnamen musim semi. Insiden kembali terjadi. Tangan Tsukishima terluka setelah menerima spike lawan, sehingga ia harus dikeluarkan dari lapangan. Pertandingan dilanjutkan ketika spike Asahi diblok. Dengan cepat Hinata menghampiri bola yang terjatuh, namun bola justru mengarah ke wajahnya. Karena tak ingin mimisan dan dikeluarkan dari lapangan, dengan cepat Hinata menggunakan pipinya untuk menerima bola. Hal tersebut mengakibatkan bola melambung ke arah sisi lawan, dan skor pun berhasil mereka raih. Dengan kembalinya Tsukishima serta konsentrasi dari Hinata yang memuncak, Karasuno berhasil kembali memimpin skor. Dengan secepat Hinata Kageyama, mereka akhirnya berhasil menjadi juara pada turnamen musim semi di Miyagi. Adapun di Tokyo, tim Nekoma berhasil lolos dan akan lanjut ke turnamen nasional. Dengan demikian, janji kedua tim untuk bertemu di tingkat nasional tidak lama lagi akan terpenuhi.